Budaya positif. Saya Yudit Wijaya, Eskom CGP Angkatan 6 Kota Balikpapan. Disiplin adalah belajar. Kebajikan adalah kemuliaan akhlak yang ada pada diri kita masing-masing. Perubahan paradigma, genggam tangan kalian. Setelah itu, bayangkan yang Anda genggam adalah sangat berharga. Tugaskan kita misalnya membuka dengan segala cara. Bagian perubahan paradigma, siapa yang bisa membuka? Siapa yang bisa membuka tangan kita? Tentu saja kenali ada pada diri kita. Bagian Dr. William Gleiser, teori kontrol choice theory, miskonsepsi teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership tahun 1991, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma. Perubahan paradigma, di sini kita akan bandingkan stimulus, respon, dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang memiliki hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang pandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat wujudan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang atau kalah. Arti disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi manusia untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yang artinya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan, jadi terdapat pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak berjangka waktu panjang, tidak nyaman juga untuk murid untuk jangka waktu pendek, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti, murid karena dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya berjalan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu menerapkan mengikuti
peraturan dalam masyarakat. Fokus pada penyelesaian masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus. Apa peraturannya? Apakah kamu melakukannya? Terima kasih. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid karena membaca peraturan, murid karena menghormati peraturan, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Disiplin negatif, netral, serta positif. Awas kalau ditanya, lakukan lagi ya, awas nanti kamu. Lakukan apa yang saya katakan. Positif, apakah ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mendorong menyalahkan diri sendiri, mendorong pada kepatuhan, mendorong disiplin positif. Konsep diri buruk, konsep diri baik, konsep diri kuat. Mencoba mengontrol anak dengan pengatan negatif, membayar impas kesalahan. Mencoba mengontrol anak dengan pengatan positif. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Dampak pada murid marah, rasa bersalah, dan diri mengasingkan diri. Kehilangan hak, waktu jeda, seorang diri, time out, penahanan, detention. Menurut anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, sudah diketahui masuk akal. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi, dibuat guru dan murid atau anak, dibuat oleh murid atau anak. Kebutuhan dasar, penguasaan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan, kebebasan. Bertahan hidup atau survival fisiologis, senang, pangan, papan, rasa aman dalam belajar. Kasih sayang dan rasa terima kasih. Guru harus menerima murid padanya. Setiap murid adalah unik. Guru harus menciptakan kesempatan kepada murid untuk kolaborasi dan kerja sama. Kebebasan. Kebebasan berarti kesempatan untuk mendapatkan pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal baru. Kesenangan berarti kita menyediakan waktu untuk anak untuk melakukan hal-hal yang tepat. Penguasaan memberikan siswa kebebasan untuk melatih dirinya untuk supaya terampil. Posisi kontrol menurut Dean Gosan adalah diantaranya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Posisi kontrol, perilaku kontrol negatif, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Guru berbuat, adik itu juga termasuk penghukum, berceramah, menunjukkan kecewaan mendalam, bisa membuat merasa bersalah, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya sebagai teman, menghitung dan mengukur sebagai pemantau, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan membuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Lakukan demi bapak ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang sebagai pemantau? Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini hal tersebut? Kalau kamu yakini, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami yang memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu sebagai manajer? Hasil, memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain, menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Sebagai teman, ketergantungan, pemantau, menyesuaikan bila diawasi, manajer, menguatkan watak atau karakter. Murid berkata, saya tidak peduli. Maafkan saya pikir Bapak Ibu teman saya. Saya akan mendapatkan berapa bintang kalau melakukan tersebut. Sebagai pemantau, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan baik. Sebagai manajer, dampak pada murid, mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan, titik beratkan,
Pada dampaknya di sini mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Sebagai pemantau, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Sebagai manajer, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Segitiga restitusi. Tentunya kamu punya alasan untuk melakukan itu. Validasi tindakan yang salah. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Menstabilkan identitas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin mendapat menjadi orang seperti apa? Menanyakan keyakinan. Ini adalah contoh yang saya lakukan diskusi kesempatan pertama kelas. Kemudian kita sepakati, kita ambil 5 kesempatan kelas, belajar dengan cara menyenangkan, belajar mandiri, diusahakan agar didampingi orang tua atau wali kelas, membuat laporan belajar setiap hari, selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru, membuat jadwal belajar mandiri, dan rumah dengan minimal belajar 2 jam sehari. Hasil kesempatan kelas menjadi lebih menghargai sesama, lebih aktif, lebih disiplin, lebih tertib, menggunakan HP, lebih Video saya tentang mempraktekkan segitiga restitusi. Pada siswa saya sendiri. Video saya tentang mempraktekkan segitiga restitusi. Pada siswa saya sendiri. Video saya tentang mempraktekkan segitiga restitusi. Pada siswa saya sendiri. Video saya tentang mempraktekkan segitiga restitusi. Pada siswa saya sendiri. Video saya tentang mempraktekkan segitiga restitusi. Pada siswa saya sendiri. Video saya tentang mempraktekkan segitiga restitusi. Pada siswa saya sendiri. Video saya tentang mempraktekkan segitiga restitusi. Pada siswa saya sendiri. Video saya tentang mempraktekkan segitiga restitusi. Pada siswa saya sendiri. Video saya tentang mempraktekkan segitiga restitusi. Pada siswa saya sendiri. Video saya tentang mempraktekkan segitiga restitusi. Pada siswa saya sendiri. Video saya tentang mempraktekkan segitiga restitusi. Pada siswa saya sendiri. Video saya tentang mempraktekkan segitiga restitusi. Pada siswa saya sendiri. Video saya tentang mempraktekkan segitiga restitusi. Pada siswa saya sendiri. Video saya tentang mempraktekkan segitiga restitusi. Pada siswa saya sendiri. Video saya tentang dokumentasi diseminasi kepada guru MGP TK SMA Kota Balikpapan. Tentang keyakinan kesepakatan kelas. Jadi ternyata memang benar kalau misalnya alangkah baiknya kita kalau misalnya di setiap memulai pembelajaran itu kita buat kesepakatan kelas. Misalnya yang pertama diseminasi budaya positif kepada guru MGMP TK SMA Kota Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillah pada tanggal 11 November saya lakukan diseminasi kepada guru TK Balikpapan sejumlah 8 guru yang merupakan tokoh di sekolah-sekolah yang ada di Balikpapan. Adapun yang sebagian sedikit ilmu adalah presentasi yang ada ini dari 1 sampai dengan 130, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, kebutuhan dasar, serta posisi kontrol pada diri. Dokumentasi diseminasi kepada guru yang ada di SMA 5 Balikpapan. Diseminasi budaya positif kepada guru-guru SMA 5 Kota Balikpapan. Alhamdulillah pada tanggal 14 November saya berbagi sedikit ilmu tentang guru-guru hebat, yaitu guru-guru SMA 5 Balikpapan sebanyak 15 guru yang merupakan teman dan juga saudara saya karena separuh hidup saya abdikan di sini.
Adapun yang sebagian sedikit ilmu adalah presentasi yang ada di video ini dari slide 1 hingga slide 30, perubahan-perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol institusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Terima kasih telah menonton video ini. Salam guru penggerak.